Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Sikumbang Jaya Farm, channel tempat membahas bagaimana cara merawat ayam dan bagaimana cara menjadi peternak yang baik supaya tidak rugi, tidak bangkrut, dan tidak stres karena gagal panen. Ya. Nah, masalah gagal panen ini Pak sangat berhubungan dengan yang namanya kualitas bibit. Banyak yang tanya kepada saya, "Bang, gimana sih Bang? Merek ini bagus nggak? Merek itu bagus nggak?" Saya tegaskan sekali lagi, yang namanya bibit bagus atau tidak itu bukan dari merek. Tapi Anda harus belajar melihat pakai mata Anda sendiri. Anda lihat ini bibit bagus atau jelek, itu Anda bisa tahu sendiri. Harus belajar itu, ya. Jadi ini saya kasih tahu Anda bagaimana ciri-ciri DOC yang bagus. 1. DOC harus sehat dan terbebas dari penyakit. Sehat di sini berarti bibit tersebut tidak terjangkit penyakit unggas yang berbahaya, ya. Baik yang berasal dari indukannya atau dari tempat dia netas, hatchery tepatnya. Nah, pastikan bibit Anda ini juga Anda bisa lihat dari sisi fisiologisnya gimana, tubuhnya lengkap tidak, paruhnya pencong tidak, pencong ini gimana ya bilang, berselisih, jadi paruhnya itu harus sempurna. Ini harus Anda lihat ya, terbebas dari penyakit, pusarnya bersih, bulunya bersih, cerah lah bulunya. Yang kedua Pak, lihat mata DOC-nya harus cerah. Nah, cerah di sini Anda bisa lihat dari pantulan lampu ketika sudah disebar, hitam matanya itu kelihatan pekat tapi mengkilat. Ya. Ini tanda menandakan kalau ayam itu tidak ada cacing di dalam perutnya dan tidak memiliki gangguan penglihatan. Nah, kalau matanya berkabut, maka kemungkinan besar ayam itu buta. Jika sudah mengalami cacat fisik seperti ini, unggas tersebut tidak akan lama hidupnya Pak. Ya, 3 hari mungkin bisa Anda temukan dia sudah mati. Inilah banyak kejadian di kemitraan mati dalam kardus lah, 3 hari melihara udah mati 100 ekor. Yang nomor 3, DOC-nya harus lincah dan aktif. Nah, ayam sehat memiliki postur tubuh kokoh dan lincah ketika berjalan. Ini artinya semua organ tubuhnya berfungsi secara optimal dan tidak ada potensi infeksi dari cacing di dalamnya. Jika DOC tidak aktif, maka besar kemungkinan DOC tersebut memiliki kelainan dan harus segera Anda sortir dan Anda tangani sendiri. Kalau nggak sanggup Anda tangani sendiri, bawa ke dokter hewan, saking sayangnya Anda sama ayam, sembelih saja dengan baik-baik. Selanjutnya, bersuara nyaring. Ini perlu Pak dilihat di bersuara nyaring. Kalau ayamnya aktif, ciap, dia kayak cari induknya, itu pertanda DOC Anda bagus. Tapi kalau misalnya ayamnya hanya diam di sudut berkumpul, itu indikasi DOC sudah sakit. Ya, sudah sakit itu. Hati-hati ya beli DOC. Cari yang cerewet DOC-nya, yang bibitnya itu aktif berlarian, terus dia ribut pokoknya intinya. Selanjutnya dilihat dari kakinya Pak. Nah, kaki DOC-nya harus besar dan bersih. DOC yang memiliki kaki yang besar dan bersih itu menandakan bahwa DOC tersebut tidak mengalami malnutrisi maupun kelainan pada tubuhnya. Anda juga perlu memperhatikan saluran pencernaan DOC agar tidak terjadi kelainan pada tubuh DOC itu sendiri. Contohnya ketika baru datang Anda harus berikan antibiotik seperti amoxicillin dan kawan-kawannya. Itu antibiotik yang bagus untuk pencernaan ayam broiler. Selain itu, bibit ayam broiler ini juga sudah disusun berdasarkan grade, berat badannya, dan kualitasnya. Ada yang disebut dengan platinum, silver, gold. Ada grade 1, 2, 3. Nah, grade 1 ini sama saja dengan yang platinum. Biasanya ayam broiler, DOC ayam broiler yang berada pada grade 1 ini yang bobotnya 40 gram ke atas. Nah, jenis ini hanya dijual oleh pabrik dengan harga jualnya yang cukup tinggi Pak, karena kualitasnya yang terbaik. Ya. Kalau Anda dapat bibit ini Pak, FCR Anda kecil, bobotnya cepat naik. Karena ini apa? Kualitasnya sudah super, tidak ada cacat fisik. Nah, selanjutnya grade 2. Kalau grade 2 ini masih bagus, bisa disetarakan dengan gold lah ya, di bawah platinum.
bobotnya mungkin sekitar 38 gram sampai 40 gram kadang-kadang dapat. Jadi ini juga cacat fisiknya sangat kecil sekali kemungkinan, dan kalau dapat bibit ini saya pastikan panennya akan bagus juga, kebanyakan seperti itu. Nah, yang parah ini grade 3. Ini biasa disebut DOC polos, Pak. Karena hasil sortiran dari grade 1 dan grade 2. Lah, sudah pasti secara kualitas DOC polos ini tingkatannya berada di bawah grade 1 dan grade 2. Antara lain ukurannya lebih kecil, banyak terdapat cacat fisik, dan harganya pun memang murah. Walaupun kadang dijual oleh oknum-oknum kemitraan dengan harga yang mahal. Ya, bayarnya 9.000 tapi dapat harga 5.000 para peternaknya. Ini yang parah. Nah, meskipun kualitasnya sudah dibagi, bukan berarti DOC yang berkualitas terbaik akan menghasilkan yang terbaik. Ini harus dipadukan dengan perawatan. Anda dapat DOC yang bagus, perawatan bagus, hasilnya bagus. Anda dapat DOC yang bagus, perawatan jelek, bisa gagal juga. Tapi jangan ini jadi kunci dari kemitraan. Ada kemitraan yang ngomong, walaupun DOC-nya bagus, kalau perawatan Anda bagus merawat ayam, Pak, ayamnya akan tetap bagus. Anda jawab saja kayak gini. Jadi, Pak, mana yang bagus? DOC bagus dengan perawatannya bagus, atau DOC yang jelek dengan perawatan yang bagus? Dia pasti diam itu. Pasti DOC bagus dengan perawatan yang bagus, Pak. Kenapa Bapak kasih kami DOC yang jelek? Sedangkan kami dikontrak harganya untuk DOC yang bagus. Jancuk sampean. Nah, selanjutnya menandakan DOC itu bagus adalah hatchery-nya atau perusahaannya berani memberikan garansi yang bagus kepada yang beli DOC. Atau dia kalau kemitraan dia nggak punya tempat hatchery penetasan hewan, dia kebetulan kemitraan mandiri, dia beli ke perusahaan yang bonafit dan perusahaan tersebut memberikan garansi ke kemitraan. Kalau mati kami ganti, kecuali ada yang namanya nih bibit jelek harganya murah ya, saya jual ke kamu tapi nggak ada garansinya. Ada juga kadangan yang kemitraan yang nakal ngambil garansi tersebut, ngambil bibit tersebut dan memberikan kepada peternaknya. Terus ayam broilernya banyak mati, bibitnya sama peternak, dia tutup mata, rugi, akhirnya peternaknya ngutang. Ya, hati-hati dengan kemitraan yang seperti ini. Intinya Pak, garansi. Saya pernah yang namanya klaim garansi itu sampai 2 box karena mati dalam 3 hari itu 200 ekor. Kebetulan peternak pabrik yang punya bibit tersebut, Pak, pabrik yang besar, dan dia mau ganti itu. Lumayan loh 2 box. Coba kalau nggak diganti itu berapa itu? Lah harga dulu itu 850.000, ya lumayan lah 1.700.000 klaim garansi. Bang, kok cari yang klaim garansi? Ya iyalah Pak, kalau dia yakin barangnya itu berkualitas, yakin bibit itu bagus, dia pasti berani jamin. Karena dia apa? Mempertahankan yang namanya kepercayaan. Kalau bibitnya sudah pasti ketahuan jelek, mana berani dia garansi? Bisa rugi nanti, ya. Nah, sekian dulu dari saya dari channel Si Kumbang Jaya Farm. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 083160465158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.